01122201110032. Saya dari Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin yang berada di Jalan Sarkawi Hanjil Bakti. Ya, dan yang di depan saya Fakhrul Razi. Saya sebagai mahasiswa S1 Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah. Yang di depan saya ini adalah santri dari Pondok pesantren ya. Nah, ini Mas, saya ingin bertanya nih, bagaimana sih rasanya masuk pondok pesantren itu? Jujur ya, masuk pondok pesantren itu senang rasanya. Pas awal-awal kan ya sedih juga, berpisah kan sama orang tua, Ya Mas. sama keluarga. Awal masuk, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai seterusnya, sampai seminggu lah paling tidak, sedih melanda, ya kan. Terus seiring berjalan dengan waktu, mulai ada apa ini? Rasa ingin masuk Iya, sekolah. rasa apa itu? Rasa senang gitu, banyak teman kan di pondok pesantren. Kira-kira berapa orang nih teman Anda, Mas? Jujur ya, saya dulu masuk pondok pesantren itu cuma ikut-ikutan teman. Kan teman dari lulus SD ikut mengajak mau ke pondok pesantren. Ya. Terus saya ikut. Ada tuh teman saya yang dari awal sama-sama saya, sama SD-nya. Terus di pondok banyak lagi teman-teman yang lain. Berarti Mas itu sama teman Mas itu masuk pondoknya bareng ya? Ya bareng. Oh, keren tuh Mas. Iya. Terus menurut Mas sendiri nih, apakah semua santri itu emang harus jadi ustadz ataukah ada kemungkinan bisa menjadi arsitek, menjadi presiden maupun anggota DPR? Tidak ya. Santri itu tidak selalu diponis untuk menjadi ustadz. Santri itu bebas. Intinya kan kita di santri di pondok pesantren yang pertama kan mencari ilmu agama. Iya. Nah, kalau sudah lulus pondok pesantren, terserah kita mau ngapain, mau ke arsitek, mau cita-cita jadi presiden, jadi apa, menteri, tentara, polisi, banyak itu macam-macam. Berarti tidak harus menjadi ustadz ya Mas? Tidak harus. Berarti bisa menjadi apapun yang diinginkan Ya, sesuai hobinya ya? Sesuai hobinya. Apa sih keuntungannya orang-orang masuk pesantren itu Mas? Keuntungannya ya, pertama itu ilmu agama yang pasti. Oh, Kita kan sudah pasti tahu ilmu agama dari tata cara sholat, puasa, dan sejenisnya gitu. Agamanya dulu yang penting. Apakah banyak Mas di pesantren itu pembelajarannya atau tentang fikih, tauhid, tasawuf atau itu aja? Banyak. Di pesantren itu banyak. Bukan hanya tentang fikih, tauhid, tasawuf. Banyak kitab-kitab yang lain, kitab-kitab yang dari kitab apa itu? Tafsir. Ya, kitab tafsir, kitab sorop, nahu. Ada juga di pondok pesantren itu kayak pembelajaran negerinya, pembelajaran swasta kayak PPKN, bahasa Inggris, bahasa Arab, banyak. Matematika ada juga. Itu apakah selang waktu sekolah antara sekolah belajar ilmu agama dengan ilmu negeri itu Mas, apakah atau halat dari hari ke hari? Itu ya selang waktu. Kan dari pagi jam subuh itu salat subuh berjamaah di masjid, harus berjamaah itu. Iya. Terus jam 8 masuk, itu jam 8 harus sudah di kelas kan. Sudah di kelas masuk pembelajaran pondoknya, pembelajaran agamanya. Jam 8 sampai zuhur. Salat zuhur berjamaah di masjid. Terus jam 2 lanjut lagi yang sekolah swastanya, sekolah negerinya kayak belajar matematika itu, IPA dan sejenisnya. Apakah di situ makannya itu sendiri-sendiri atau gimana Mas? Makan dulu sendiri-sendiri, pas pertama masuk kan sendiri-sendiri makannya.
Terus seiring waktu berjalan, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, makan itu ya rame-rame. Kayak daun pisang dipakaikan nasi kan. Oh, menjadi Bukan. alas Daun untuk pisang makannya. itu alasnya kan. Terus rame-rame makan bisa berlima, bersepuluh, sanggup. Berarti dalam satu tempat makan itu bisa campur tangan Campur orang ya? tangan, iya. Banyak ya Mas? Ya? Banyak. Oh, seru ya Mas ya? Iya. Apakah ada di pesantren itu Mas semacam pembulian atau pemojokan sesuatu atau penghinaan terhadap teman itu apakah ada? Kalaunya dibilang ada ya ada, tapi jarang ya di pondok pesantren itu ada seperti itu. Oh ya, Mm-mm. soalnya kan belajar tentang ilmu agama juga ya. Mm-mm. Bagaimana sih di pondok pesantren itu aturan waktunya? Apakah kita sendiri yang mengatur, ingin sholat kapan, ingin makan kapan, atau dari pondok pesantrennya dulu yang ngatur? Kalaunya di pondok pesantren kan kita diatur, bukannya kita yang mengatur. Kita diatur dari waktu sholat, waktu belajar, waktu istirahat, waktu bermain, waktu refreshing, semua ada diatur pada pondok. Jadi kita sebagai santri itu cuma menjalankan ya Mas ya? Iya, cuma menjalankan saja. Jika kata pimpinan pondok seperti ini, kita seperti ini ya. Iya. Terus gimana nih perasaan Mas ini setelah lulus pondok? Apakah ada rasa menyesal lulus pondok atau ada rasa bahagia lulus pondok? Menyesal itu tidak ada ya, tidak ada kata menyesal untuk dari lulusan pondok pesantren. Yang ada itu bahagia, senang karena banyak teman, karena ilmu agama dapat juga. Kalau di pondok pesantren itu Mas ada nggak sih organisasi-organisasi yang mengembangkan bakat-bakat santri itu? Ada, di pondok pesantren ada organisasinya seperti pencaksilat, pramuka, kaligrafi, terus bahasa, banyak pondok, banyak organisasi-organisasi pengembangan bakat santri gitu. Gimana sih kaligrafi itu? Apakah gambar atau apa? Kaligrafi itu tulisan seni dalam kaligrafi Arab kan, dalam bahasa Arab itu kan ada seninya. Nah, dalam kaligrafi itu ya seni-seni bahasa Arab itu. Oh, mempercantik tulisan bahasa Arab gitu ya? Itu kalau di pondok pesantren itu kan zaman sekarang Mas, relasi itu penting, apalagi untuk mahasiswa, untuk kedepannya kan. Apakah di pondok itu ada relasi atau enggak ada? Ada, di pondok pesantren itu ada relasinya sama juga. Banyak ya orangnya. Mm-mm. Kira-kira nih dari mana-mana aja yang Mas tahu orang-orang yang sekolah pondok itu? Banyak, terutama kan kita ini di pondok pesantren Kalimantan kan, dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, semua ada. Dari Jawa pun ada juga, banyak daerah-daerah, banyak juga. Itu kan Mas, orangnya itu beda-beda asal tuh. Terus gimana tuh cara berkomunikasi antara satu sama lain? Apakah yang orang Banjar pakai bahasa Banjar, orang Jawa pakai bahasa Jawa, atau ada bahasa yang sama-sama dipahami? Ya tentu kan kita ini di Indonesia kan, Iya. terutama kan pakai bahasa Indonesia. Kalau orang Banjar sama-sama orang Banjar ya pakai bahasa Banjar. Kalau orang Jawa sama-sama Jawa pakai bahasa Banjar. Kalau orang Banjar mau bicara sama orang Jawa pakai bahasa Indonesia. Oh iya, kan saya lihat tuh orang-orang yang lulus pesantren itu badannya tuh kan bugar semua tuh, sehat. Itu apakah ada olahraga atau tidak ada tuh? Ya jelas ada, di pondok pesantren olahraga kan, seperti refreshingnya setiap hari Jumat. Kita liburnya di pondok itu setiap hari Jumat. Nah, hari Jumat itu bisa main bola, bisa main futsal, bisa rame-rame sama teman-teman. Gitu, Olahraganya ada juga. Seru dong ya. Iya, seru sekali. Jadi pengen masuk juga nih. Coba Anda masuk pondok pesantren, rasakan kenikmatan masuk pondok pesantren. Kan saya sudah mahasiswa nih Mas. Nah, Apakah saya
ada kemungkinan untuk memasuki pesantren? Kemungkinan itu ada, sangat ada untuk masuk pondok pesantren. Untuk masuk pondoknya kan kemungkinan itu ada kan, cuma kalau yang sudah mahasiswa kemungkinan besar tidak bisa kan memasuki pondoknya, menetap di pondoknya. Cuma kalau yang mau belajar ilmu agamanya, ilmu agama terutama bisa. Oh, berarti kayak seperti keluar masuk pondok gitu Mas ya? Kalau ingin belajar masuk. Kalau ingin belajar masuk gitu, tapi tidak menetap ya di pondoknya, tidak memondok. Ada nggak sih Mas orang-orang pondok yang mewakili mungkin provinsi atau daerah yang menjuarai mungkin perlombaan bola, futsal, bulu tangkis, itu ada nggak sih? Banyak. Kalau ingin tahu kan di pondok pesantren itu cuma bukan hanya pondok pesantren orang apa itu namanya orang dipinggirkan, itu disingkirkan. Pondok pesantren kita juga modern gitu, ada sosial medianya, ada Instagram, YouTube, Facebook. Nah di situ semua ada perlombaan ada dimasuk situ. Oh ya, berarti pondok pesantren Mas ini ikut dalam kejuaraan-kejuaraan yang diadakan Bapak Presiden dong. Apa itu? Pospenas ya? Pospenas ya. Oh, Pospenas. Mm-mm. Pernah juara nggak sih? Pernah, kalau nggak salah ya. Kan saya nggak ikut juga itu. Kalau Mas ini sendiri ikut organisasi apa nih di dalam pondok pesantren? Karena saya ikut organisasi pencak silat di pondok pesantren itu. Oh, pencak silat ya. Ah, Nggak jago berantem kan? enggak lah. Kita kan pencak silat ini bukan untuk berantem, untuk menjaga diri. Oh, Kan pencak silat juga warisan daerah asli Indonesia. Warisan asli Indonesia, budaya. terus nih Mas, jika saya nih masuk pondok pesantren, tapi saya ingin berhenti, itu gimana tuh? Apakah para ustadz di pondok pesantren itu membiarkan saya berhenti atau nasihati saya untuk tetap sekolah di pondok? Kalau pertanyaan yang gitu ya, Ustadz itu menasihati kan dulu, menasihati, mencari tahu kenapa pengen berhenti. Kalau yang sudah tahu dinasihati ini itu, bukan dibiarkan saja mau berhenti saja gitu. Enggak. Berarti tersambung ya Mas antara ustadz dengan santri, santri dengan ustadz ya? Iya, tersambung semua. Seru nggak sih pelajarannya itu? Seru sekali. Kan kata Mas tadi ada pelajaran sorop tuh. Gimana sih? Saya pengen tahu nih, gimana sih contohnya pelajaran sorop tuh? Pelajaran sorop kan seperti Saya dengar seperti menasrif. Gimana tuh? sorop kan seperti yang tasrif. Kalaunya susah ya, kalau yang menjelaskan sama orang yang tidak pondok gitu. Kalau Iya. yang mau kan ada kitabnya, kita belajar langsung. Satu beli nanti ya. Bisa. Murah nggak sih? Ya segitulah harganya. Emang dimanapun harga buku apapun itu ya, mau itu kitab, mau itu buku pelajaran sekolah, yang namanya ilmu itu nggak gratis ya. Iya, yang namanya ilmu dan gratis. Terima kasih Mas atas kehadirannya. Iya, sama-sama. Saya minta maaf jika ada salah, Iya, saya juga minta maaf jika ada salah. dan para penonton, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,